Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mengumpulkan tugas Statistika Bisnis 2 dengan judul Pengaruh Promosi, Harga, dan Citra Merek terhadap keputusan pembelian bening skincare. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Haris Saputra, SE MBA, atas bimbingannya kepada kami untuk menyelesaikan tugas ini. Di sini kami beranggota, yaitu dengan saya sendiri, Oni Pratiwi, ada Erlangga Febrian Iria Putra, ada Elizabeth Anissa Angelina, ada Nur Hikmah Anizar, dan Rima Efrida BR Lubis. Alasan kami memilih penelitian produk benih skincare, mengetahui beberapa banyak orang yang memakai produk benih skincare dan menentukan keputusan pembelian produk benih skincare. Hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan skincare. Penelitian statistik ini dapat memberikan manfaat dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian produk skincare. Dalam penelitian ini, kami menggunakan analis statistika untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Pendahuluan, benih skincare adalah merek perawatan kulit yang telah menarik perhatian banyak orang. Dengan reputasinya yang berkembang sebagai merek yang berfokus pada keaslian dan kualitas, benih skincare menawarkan rangkaian produk yang menyediakan solusi untuk berbagai masalah kulit. Penggunaan bahan-bahan alami dan pendekatan yang ilmiah menjadi daya tarik utama produk-produk bening skincare bening. Klinik didirikan oleh Dr. Oki Pratama Diplam pada tahun 2017 di Jambi dan viral di Jakarta awal pandemi di tahun 2020. Oki dikenal sebagai pemilik dari Benings Indonesia Group yang memiliki 12 unit bisnis termasuk Bening Indonesia, Benings Klinik, Benings Skincare, dan Benings Teknologi Industri. Berawal pada tahun 2016. Ia pertama kali mulai memasarkan produknya dari pasar daring. Saat itu, ia menjual alat pembersih komedo, produk sudah ber-BPOM, tidak membuat ketergantungan tanpa alkohol dan paraben. Metode penelitian. Pengguna metode untuk penelitian ini kami menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan 100 responden. Pengujian data dari analisis ini menggunakan aplikasi IBM, SPSS, dan pengumpulan data menyebarkan data kuesioner 17 pertanyaan dengan variabel X1 promosi, X2 harga, X3 citra merek, dan Y keputusan pembelian kepada konsumen bening skincare. Di sini bisa dilihat dari pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner, yaitu responden di dalam penelitian ini adalah konsumen produk bening skincare yang menilai produk skincare sebanyak 100 responden. Terdapat 3 karakteristik responden dalam penelitian ini, yaitu usia, pekerjaan, dan jenis kelamin. Bisa dilihat dari data karakteristik responden. Pada karakteristik usia, kriteria 15 tahun sampai 20 tahun berjumlah 68 dengan porsi 68%. Pada kriteria 21 tahun sampai 30 tahun dengan jumlah 32 dengan porsi 32%. Jadi, pada karakteristik usia berjumlah 100% dengan porsi 100%. Pada karakteristik pekerjaan, kriteria mahasiswa dengan jumlah 63 dengan porsi 63%. Kriteria wira swasta dengan jumlah 14 dengan porsi 14%. Kriteria pelajar dengan jumlah 9 dengan porsi 9%. Pada kriteria PNS dengan jumlah 8 dengan porsi 8%. Pada kriteria wirausaha dengan jumlah 6 dengan porsi 6%. Jadi karakteristik pekerjaan berjumlah 100 dengan porsi 100%. Pada karakteristik jenis kelamin dengan kriteria perempuan dengan jumlah 69 dengan porsi 69%. Kriteria laki-laki dengan jumlah 31 dengan porsi 31%. Jadi,
Karakteristik jenis kelamin berjumlah 100 dengan porsi 100%. Data responden. Pada data responden, kami mendapatkan 100 data responden dari konsumen produk benih skincare. TCR atau tingkat capaian responden. Keterangan dari responden dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu jika nilai berjumlah 1 sampai 1,8 artinya sangat tidak baik. Jika nilai berjumlah 1,8 sampai 2,6 artinya tidak baik. Jika nilai berjumlah 2,6 sampai 3,4 artinya cukup baik. Jika nilai berjumlah 3,41 sampai 4,2 artinya baik. Jika nilai berjumlah 4,21 sampai 5 artinya sangat baik. Pada bagian promosi, di pertanyaan pertama mendapatkan skor 3,87 dengan keterangan baik. Pertanyaan kedua mendapatkan skor 3,93 dengan keterangan baik. Pertanyaan 3 mendapatkan skor 3,83 dengan keterangan baik. Pertanyaan 4 mendapatkan skor 3,86 dengan keterangan baik. Jadi, rata-rata pada promosi mendapatkan nilai 3,87 dengan keterangan baik. Pada bagian harga, pertanyaan 1 mendapatkan nilai skor 3,67 dengan keterangan baik. Pertanyaan 2 mendapatkan skor 3,79 dengan keterangan baik. Pertanyaan 3 mendapatkan skor 4,01 dengan keterangan baik. Pertanyaan 4 mendapatkan skor 3,54 dengan keterangan baik. Jadi, rata-rata skor pada harga mendapatkan nilai 3,75 dengan keterangan baik. Pada bagian citra merek, pertanyaan 1 mendapatkan skor 4,1 dengan keterangan baik. Pertanyaan 2 mendapatkan skor 4,06 dengan keterangan baik. Pertanyaan 3 mendapatkan skor 3,97 dengan keterangan baik. Pertanyaan 4 mendapatkan skor 3,87 dengan keterangan baik. Jadi, rata-rata skor pada citra merek mendapatkan nilai 4 dengan keterangan baik. Pada bagian keputusan pembelian, pertanyaan 1 mendapatkan skor 3,52 dengan keterangan baik. Pertanyaan 2 mendapatkan skor 3,69 dengan keterangan baik. Pertanyaan 3 mendapatkan skor 3,98 dengan keterangan baik. Pertanyaan 4 mendapatkan skor 4,15 dengan keterangan baik. Pertanyaan 5 mendapatkan skor 4,29 dengan keterangan sangat baik. Jadi rata-rata skor pada keputusan pembelian mendapatkan nilai 3,9 dengan keterangan baik. Aplikasi IMB SPSS Statistik. Aplikasi ini digunakan untuk mencari nilai uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik antara lain adalah uji anormalitas data, uji multikolonialitas, uji autokolerasi, uji heteroskedasisitas, dan uji hipotesis atau regresi antara lain koefisien determinasi, ANOVA, dan uji T parsial. Cara mencari uji validitas. Yang pertama, kita membuka aplikasi IMB SPSS, lalu kita pindahkan semua variabel termasuk total. Yang pertama, klik analis, pilih skala, klik reliability analysis. Pada bagian reliability analysis, terdapat sebuah item, lalu pindahkan semua variabel termasuk total. Selanjutnya, kita klik statistik. Pada bagian reliability analysis statistik, di sini ada bagian descriptive for. Pada bagian descriptive for, kita checklist skala if item delete. Lalu kita klik continue. Lalu kita kembali kepada reliability analysis. Di sini, pada bagian reliability analysis, kita klik OK. Uji validitas. Uji validitas dilihat dari nilai SIG 2 Toilet yang bernilai kecil dari 0,05 yang artinya uji tersebut valid, dan person correlation memiliki tanda bintang 2 artinya valid. Dari uji validitas X1, semua nilai SIG 2 Toilet memiliki nilai kecil dari 0,05, yaitu kami mendapatkan nilai 0,000. Uji validitas X2, kami mendapatkan nilai SIG 2 Toilet 0,000 yang artinya uji validitas X2 yang kami dapatkan valid. Uji validitas X3 yang kami dapatkan juga valid karena kami mendapatkan nilai kecil dari 0,05. Uji validitas Y, kami mendapatkan nilai SIG 2 Toilet
Tilet 0,000 yang artinya uji validitas Y yang kami dapatkan valid. Kesimpulan uji validitas. Dari uji validitas X1, X2, X3, dan Y, dapat kami simpulkan bahwa uji validitas yang kami dapatkan semuanya valid atau normal, karena jumlah sig2 Tilet kurang dari 0,05 dan person korelation memiliki tanda bintang 2 yang artinya valid. Cara mencari uji reliabilitas. Caranya sama seperti mencari uji validitas. Bedanya, uji validitas memasuki semua variabel termasuk total, sedangkan uji reliabilitas tidak memasuki total, hanya memasuki semua variabel terkecuali total. Cara mencari uji reliabilitas adalah klik analis, klik skala, klik reliability analis. Pada reliabilitas analis memiliki item. Pada bagian item, masukkan semua variabel terkecuali total. Klik statistik. Pada statistik, pada bagian descriptive, checklist skala if item deleted. Klik continue dan klik OK. Pada uji reliabilitas dilihat dari nilai Cronbach's alpha, yaitu konsistennya reliability data variabel dengan nilai besar dari 0,6 yang artinya reliable. Pada uji reliabilitas X1, kami mendapatkan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,854. Pada uji reliabilitas X2, kami mendapatkan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,874. Pada uji reliabilitas X3, kami mendapatkan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,885. Pada uji reliabilitas Y, kami mendapatkan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,880. Kesimpulannya adalah pada uji reliabilitas, dari uji reliabilitas yang kami dapatkan dapat dilihat dari nilai Cronbach's alpha, uji reliabilitas X1 bernilai 0,854, X2 bernilai 0,874, X3 bernilai 0,885, dan Y bernilai 0,880, yang artinya uji reliabilitas yang kami dapatkan adalah reliable. Cara mencari uji asumsi klasik. Yang pertama, kita membuka aplikasi IMB SPSS Statistik. Pada uji asumsi klasik, kita hanya memerlukan total X1, X2, X3, dan Y. Jika sudah kita masukkan total X1, X2, X3, dan Y pada aplikasi IMB SPSS Statistik, maka kita klik analis, klik regression, klik linear. Pada bagian linear regression, pada bagian dependen kita masukkan total Y, dan pada bagian independen kita masukkan total X1, X2, dan X3. Lalu kita klik statistik. Pada bagian linear regression statistik, kita checklist model fit, kita checklist deskriptif, kita checklist collinearity, diagnosis. Pada bagian residual, kita checklist Durbin-Watson, lalu kita pilih continue. Kita klik lagi plot di bagian linear regression. Pada bagian linear regression plot, di sini ada bagian Y dan X. Pada bagian Y, kita pilih spreadsheet, dan pada bagian X, kita pilih spread. Di sini ada bagian standardized residual plot, kita checklist histogram, dan kita checklist normal probability plot. Lalu kita klik continue. Lalu kita kembali lagi pada bagian linear regression. Pada bagian linear regression, kita pilih save. Pada bagian linear regression save, pada bagian residual, kita checklist unstandardized. Setelah kita checklist, kita pilih continue. Maka menu pada aplikasi IMB SPSS kembali pada linear regression. Di sini kita sudah melakukan bagian statistik, plot, dan save. Maka setelah itu kita klik OK. Cara mencari uji normalitas data. Yang pertama, kita membuka aplikasi IMB SPSS Statistik. Lalu kita pilih unstandardized. Lalu kita klik analis, kita klik norm parametric text, lalu kita pilih legacy dialog. Lalu di sini ada pilihannya, kita pilih 1 sample KS. Lalu kita masukkan pada
teks variabel list, kita masukkan unstandard dessert. Lalu kita klik OK. Uji normalitas data dilihat dari nilai ACMP SIG 2 Toilet yang bernilai besar dari 0,05 yang artinya normal. Uji normalitas data. Uji normalitas data yang kami dapatkan dari pengumpulan data responden pada keterangan ACMP SIG 2 Toilet bernilai 0,081 yang artinya uji normalitas data kami normal karena nilai yang kami dapatkan besar dari 0,05. Di sini ada deskriptif statistik. Pada deskripsi statistik, di samping dapat disimpulkan bahwa yang menjawab variabel Y lebih banyak menjawab 4, variabel X1 lebih banyak menjawab 3, variabel X2 lebih banyak menjawab 3, dan variabel X3 lebih banyak menjawab 4. Dilihat dari deskriptif statistik, pada nilai mean Y memperoleh nilai 19,63, sedangkan X1 memperoleh nilai 15,49. Pada X2 memperoleh nilai 15,01. Pada X3 memperoleh nilai 16,00. Uji multikonearitas. Uji multikonearitas adalah uji untuk melihat hubungan masing-masing independen. Uji ini dilihat dari tabel koefisien bagian collinearity tolerance yang bernilai besar dari 0,01 dan bagian statistik fifth yang bernilai kecil dari 10 dan dilihat dari nilai B dan SIG negatif atau positif. Kesimpulannya adalah data yang kami dapatkan dari uji multikonearitas bagian collinearity tolerance bernilai 0,442, 0,351, 0,304 yang artinya normal karena nilai yang kami dapatkan lebih besar dari 0,1. Bagian statistik fifth bernilai 2,260, 2,852, 3,287 yang artinya nilai yang kami dapatkan juga normal karena nilai tersebut lebih kecil dari 10. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Uji ini dilihat dari model summary bagian Durbin-Watson. Durbin-Watson bernilai di antara min 2 sampai plus 2. Jika nilai Durbin-Watson di antara min 2 sampai plus 2, artinya uji tersebut normal. Dilihat dari Durbin-Watson, dari model summary, di atas dapat dilihat bernilai 1,877, yang artinya uji tersebut normal karena nilai di antara min 2 sampai plus 2. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji ini dilihat apabila satu titik berkumpul di satu tempat artinya gagal, dan jika titik itu menyebar artinya normal atau berhasil. Bisa dilihat uji yang kami dapatkan dari gambar bahwa titik-titik itu menyebar. Kesimpulan, uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari uji heteroskedastisitas, di mana titik-titik tersebut menyebar dan tidak berkumpul di satu titik, yang artinya uji heteroskedastisitas yang kami uji tersebut berhasil. Uji hipotesi atau regresi. Tujuan dari analisis regresi adalah untuk memprediksi besar variabel terikat atau dependent variabel dengan menggunakan data variabel bebas atau independent variabel yang sudah diketahui besarnya. Koefisien determinasi. Uji determinasi adalah uji untuk menjelaskan besaran proporsi variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen, dapat dilihat dari bagian adjusted R-square. Koefisien determinasi dilihat dari model summary bagian adjusted R-square yang mendapatkan nilai 0,710. Kita dapat mengubah nilai tersebut menjadi persen. Jika 0,710, maka kita ubah menjadi 71,0% atau menjadi 71%. ANOVA atau uji simultan.
Nilai uji ini dilihat dari nilai SIG yang bernilai kecil dari 0,05, maka nilai tersebut signifikan. Dari nilai yang kami dapatkan bahwa nilai ANOVA SIG adalah 0,000, yang artinya nilai tersebut kecil dari 0,05 yang berarti signifikan. Maka X1 dan X2 ketika bersama signifikan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Uji T atau parsial. Uji ini dilihat seberapa besar variabel X dan Y dilihat dari nilai-nilai SIG dan nilai B. Rumus T atau parsial, Y sama dengan B tambah B1 X1 tambah B2 X2, Y sama dengan 4,387 ditambah 0,185 ditambah 0,272. Kami mendapatkan nilai B sebesar 4,387 dari menjumlahkan semua nilai B. Kesimpulan pada uji T atau uji parsial adalah uji T menunjukkan seberapa jauh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Salah satu cara untuk uji T adalah dengan membandingkan nilai SIG dengan beta. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan jika variabel promosi signifikansi sebesar 0,050. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan variabel promosi memiliki nilai beta sebesar 0,185 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel promosi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Variabel harga mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,012. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel harga berpengaruh terhadap signifikan keputusan pembelian. Sementara itu, nilai beta pada harga mendapatkan nilai 0,272 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Variabel citra merek mendapatkan nilai signifikansi dengan nilai 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nilai beta pada citra merek adalah 0,623 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Itulah video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.